Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Bapa di surga, hari ini saya diberikan kesempatan oleh Om Doni dan Tante Lance yang terkasih untuk membagikan renungan mingguan hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang Engkau beri, buat nafas kehidupan dan anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami. Tuntun kami hari ini semakin serupa dengan gambaran anak-Mu. Beri kami damai sejahtera, beri kami hikmat. Dalam nama Yesus, amin. Tema renungan hari ini yaitu Praising Giant Killers atau membesarkan para penakluk raksasa. Terinspirasi dari khotbah Bapak Gembala mengenai perkenanan Tuhan atas Daud dan ketidaktaatan Saul. Marilah kita mulai dengan membaca Alkitab dalam Hakim-Hakim 3 ayat 1-4. Beginilah firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai semua Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi, yang mendiami pegunungan Libanon, dari Gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaran mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Sewaktu bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, hal itu sama dengan ketika kita sebagai umat yang percaya, kita ditebus dari dosa kita. Karena ketidaktaatan dan sungut-sungut bangsa Israel, mereka harus melalui proses yang kita kenal dengan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Setelah proses itu, setelah generasi tua-tua yang tegar tengkuk habis, akhirnya mereka dipimpin masuk ke dalam tanah Kanaan oleh Yosua dan Kaleb. Sewaktu memasuki tanah Kanaan, proses mereka masih berlanjut. Mereka harus bertempur untuk memperoleh tanah warisan yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi tiap-tiap suku Israel. Perjalanan orang Israel dalam memasuki tanah perjanjian itu dipenuhi banyak rintangan. Salah satunya adalah raksasa-raksasa, seperti yang dikatakan dalam Alkitab adalah orang-orang enak. Salah satunya yang terkenal dan banyak diceritakan adalah Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Wah, jika kita telusuri, Alkitab adalah sebuah buku riwayat yang luar biasa, lebih dahsyat dari Marvel Cinematic Universe. Setelah mereka mengalahkan beberapa suku Kanaan, ternyata ada beberapa bangsa yang sengaja ditinggalkan oleh Tuhan dengan maksud supaya generasi-generasi baru yang katanya di pasal 2 dari Hakim-Hakim tersebut, yang katanya setelah Yosua dan tua-tua Israel mati, muncullah sebuah generasi yang tidak mengenal Tuhan dan semua perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, hal itu Tuhan sengaja lakukan untuk menguji apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Nah, begitu juga pula dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana perjalanan menuju tanah Kanaan itu yang saya percayai adalah perjalanan kita menuju kepada keserupaan dengan Kristus, dipenuhi banyak halangan, dipenuhi banyak rintangan juga yang sengaja Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita sampai menjadi serupa dengan gambaran Yesus, anaknya yang sulung. Nah, di satu khotbah oleh Bapak Gembala, saya merenungkan mengenai Saul yang tidak berkenan kepada Tuhan karena tidak taat dalam menjalankan kehendak Tuhan dalam menumpas orang Amalek. Tuhan pada waktu itu menyuruh Saul untuk membunuh Agag, raja orang Amalek, tapi ia tidak melakukannya. Dia melepaskannya. Aneh ya saudara. Kehendak Tuhan untuk membunuh orang Amalek tanpa tersisa. Wah, kejam saudara-saudara. Sampai-sampai orang seberang di server sebelah dan ateis nuduh-nuduh nih ya, bahwa Alkitab mengajarkan genosida, ethnic cleansing. Wah, kejam, brutal, sadis. Ternyata ketika kita selidiki lebih lanjut, setelah kejadian Saul, Agag lari dan memiliki keturunan-keturunan yang memiliki pengaruh luar biasa, bahkan hampir menumpas habis bangsa Israel di kemudian hari. Mari kita coba lihat dalam Ester 3 ayat yang ke-10. Maka raja mencabut cincin meterai dari jarinya
lalu diserahkannya kepada Haman bin Hammedatha, orang Agag, seteru orang Yahudi. Wow, orang Agag dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Agagites. Dalam kitab Esther, bangsa Israel hampir punah dalam pembuangan di dalam kekuasaan bangsa Medo-Persia. Ternyata ini penyebabnya. Tuhan mengeluarkan perintah yang sadis itu. Tuhan tahu, di suatu masa, di masa yang akan datang, bangsa Israel akan terancam punah dengan lebih sadis lagi. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kejadian Haman versus Esther menunjukkan bahwa ketaatan Anda saat ini menentukan nasib anak-anak Anda di kemudian hari. Jangan pandang enteng, saudara. Musuh dari karakter kita sekarang adalah dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Kita harus punya ketetapan hati untuk tidak kompromi dengan dosa. Karena dosa akan selalu membanting kita turun. Dosa akan selalu menghancurkan kita, keluarga kita, bahkan anak-anak cucu kita. Anak-anak bukan saja berarti keturunan secara genetik, tetapi bisa juga berupa anak-anak rohani ataupun anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin. Apakah raksasa-raksasa Amalek yang sedang kita hadapi saat ini? Apakah raksasa-raksasa yang menghambat pengenalan kita akan Tuhan? Yang menghambat kita menjadi serupa dengan Kristus? Apakah itu kebodohan, kemalasan, perselisihan, kecemaran, gosip, iri hati, dengki? Apakah itu keegoisan? Apakah itu percabulan, mata keranjang, perzinahan, kesombongan dan kecongkakan? Apalagi saudara? Materialisme? Wah, ini yang paling parah saudara. Merasuk sampai kepada para pria pemimpin-pemimpin, sehingga membuat mereka membengkokkan perkara-perkara. Membuat mereka korupsi. Materialisme membuat para wanita-wanita lebih memikirkan perkara-perkara lahiriah, memikirkan penampilan mereka, merek baju, merek tas, merek sepatu, harus hype beast katanya saudara-saudara. Nah, tugas kita bunuh memang. Tusuk saudara, penggal, ketapel dengan batu seperti Daud, bom, sniper dari jauh. Jangan sampai anak-anak kita ketika mereka besar akan berkata, wah, papa dulu ngapain aja, mama dulu ngapain aja. Sampai sekarang kita pontang-panting menghadapi raksasa-raksasa yang tidak pernah dikalahkan oleh orang-orang tua kita. Membesarkan para penakluk raksasa ternyata harus dengan mencontohkan bagaimana menaklukkan raksasa tersebut. Dan akhirnya kita menyadari bahwa perang terbesar kita adalah melawan diri kita sendiri. Ayat ini terinspirasi sewaktu mendengarkan khotbah dari Om Doni di awal bulan Agustus. Kita buka dalam Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan, saudara. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Maka di suatu ketika Yesus pun pernah berkata seperti ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bukankah penyangkalan diri itu berarti merendahkan diri dan melepaskan semua atribut kita? Bukankah salib adalah tempat untuk mati, saudara? Bukankah salib adalah tempat kehendak Allah terlaksana? Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih, Yesus sudah mencontohkan cara untuk melakukannya. Marilah kita mengikuti Dia. Dengan mendisiplinkan diri kita, kita menjadi teladan untuk anak-anak kita berjalan bersama Tuhan. Mari latih pula anak-anak kita dalam berjalan bersama Tuhan dan melayani Tuhan. Renungan ini akan saya tutup dengan satu ayat dari Kisah Para Rasul, pasal ke-13 ayat 36a. Dalam bahasa sendiri, saya akan sebutkan, Daud melayani kehendak Allah pada generasinya, lalu ia meninggal dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Mari saudara, jangan mati dulu sebelum menjalankan kehendak Tuhan. Jalankan tugas-tugas kita sebagai orang tua yang baik dengan membesarkan para penakluk-penakluk raksasa. Mari dimulai dengan diri kita, lalu kita mencontohkannya kepada anak-anak kita dengan menjadi teladan kepada anak-anak kita bagaimana kita berjalan bersama Tuhan memasuki tanah Kanaan. Semoga renungan ini memberkati kita semua.
Tuhan beserta dengan kita semua. Amin.